Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas contoh-contoh soal termodinamika tentang siklus diesel dan siklus Brayton. Untuk kelanjutannya, bersama saya Monika Fadilah, silakan ikuti video ini. Soal yang pertama, siklus diesel pertama kali diusulkan oleh titik-titik dan pada tahun titik-titik. Jawaban yang benar adalah A. Rudolf Diesel pada tahun 1890-an. Untuk pembahasannya, dalam buku sudah dijelaskan bahwa siklus diesel adalah siklus untuk mesin torak pengapian kompresi yang berfungsi mengonversikan energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanis, dan proses pembakarannya terjadi di dalam ruang yang tertutup. Mesin diesel ini ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1890-an. Soal selanjutnya telah dipaparkan gambar dari siklus diesel. Untuk pertanyaannya, pada diagram di atas yang merupakan proses kompresi isentropik adalah, jawabannya yaitu A, yaitu proses dari 1 ke 2. Untuk pembahasannya, langkah dari 0 ke 1 disebut dengan langkah hisap udara pada tekanan konstan, sedangkan langkah 1 ke 2 disebut dengan langkah kompresi pada tekanan isentropik. Langkah kedua sampai ketiga disebut dengan langkah pemasukan kalor pada tekanan konstan. Langkah ketiga sampai keempat disebut langkah ekspansi pada keadaan isentropik. Pada langkah keempat sampai ke 1 disebut langkah pengeluaran kalor pada tekanan konstan. Sedangkan langkah 0 ke 1 disebut dengan langkah buang pada tekanan konstan. Jadi jawaban yang benar yaitu langkah 1 ke 2 adalah langkah kompresi pada tekanan isentropik, atau disebut juga proses kompresi isentropik. Selanjutnya, urutan langkah-langkah dari siklus motor diesel 4 tak yang benar adalah, jawabannya yaitu C. Langkah hisap, langkah kompresi, langkah ekspansi, dan langkah buang. Untuk pembahasannya, siklus motor diesel 4 tak merupakan motor diesel yang bekerja bila melakukan 4 kali gerakan atau 2 kali putaran poros engkol yang menghasilkan 1 kali kerja. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu langkah hisap. Pada langkah ini, katup masuk membuka dan katup buang tertutup. Langkah yang kedua, langkah kompresi. Pada langkah ini, kedua katup menutup, piston bergerak dari titik TMB ke titik TMA, menekan udara yang ada dalam silinder. 5 derajat setelah mencapai titik TMA, bahan bakar diinjeksikan. Langkah yang ketiga, langkah ekspansi. Karena injeksi bahan bakar ke dalam silinder yang bertemperatur tinggi, bahan bakar terbakar dan berekspansi menekan piston untuk melakukan kerja sampai piston mencapai titik TMB. Pada langkah yang terakhir, langkah buang. Ketika piston hampir mencapai titik TMB, katup buang terbuka dan katup masuk tertutup. Ketika piston bergerak menuju TMA, sisa pembakaran terbuang ke ruang bakar. Akhir langkah ini adalah ketika piston mencapai titik TMA. Kemudian siklus kembali lagi ke langkah yang pertama. Untuk soal selanjutnya, mengapa pada siklus diesel tidak perlu menggunakan busi? Jawaban yang benar adalah karena pada suhu dan tekanan udara sudah sangat tinggi. Untuk pembahasannya, penekanan secara adiabatik menyebabkan suhu dan tekanan udara meningkat. Selanjutnya, injektor alias penyuntik penyemprot solar. Karena suhu dan tekanan sudah tinggi, ketika solar disemprotkan ke dalam silinder, maka solar akan langsung terbakar sehingga tidak perlu menggunakan busi. Biasanya diganti dengan injektor yang akan menyemprotkan solar tersebut. Soal selanjutnya, perbandingan efisiensi siklus diesel dengan efisiensi siklus Otto pada rasio kompresi yang sama adalah, efisiensi siklus Otto lebih besar daripada efisiensi siklus diesel.
Mengapa? Karena efisiensi siklus diesel berbeda dengan efisiensi siklus Otto, di mana efisiensi siklus Otto lebih besar daripada efisiensi siklus diesel. Ini berlaku untuk siklus yang keduanya beroperasi pada rasio kompresi yang sama, seperti terlihat pada diagram di samping. Semakin tinggi rasio kompresi, maka efisiensi akan semakin tinggi pula. Efisiensi siklus diesel tergantung dari besarnya rasio cut-off, di mana bila rasio cut-off turun, maka efisiensi siklus diesel akan naik. Efisiensi siklus diesel dan siklus Otto akan identik bila rasio cut-off sama dengan 1. Pada mesin mobil atau truk dan mesin pesawat terbang, pengoperasiannya menggunakan siklus Brayton ... Jawaban yang benar adalah siklus Brayton terbuka. Mengapa? Karena gas turbin pada siklus Brayton adalah salah satu sistem mekanik lainnya yang menghasilkan daya. Alat ini dapat beroperasi pada siklus terbuka ketika digunakan sebagai mesin mobil atau truk maupun pesawat terbang. Pada siklus tertutup ketika digunakan, tetapi pada siklus tertutup digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Soal selanjutnya, telah disajikan diagram tentang siklus Brayton. Pada diagram siklus Brayton di atas, proses dari 3 ke 4 disebut dengan proses C. Pembakaran. Pembahasannya, pada proses 1 ke 2 disebut dengan proses udara masuk akibat terhisap oleh kompresor. Udara dinaikkan tekanannya. Udara ini akan digunakan untuk proses pembakaran pada ruang bakar. Dengan naiknya tekanan udara akan merubah nilai temperatur udara tersebut. Untuk proses yang kedua sampai ketiga disebut dengan proses pembakaran di ruang bakar. Udara yang telah dikompresikan lalu dialirkan menuju ruang bakar, lalu bertemu dengan bahan bakar yang disebut sumber panas, lalu terjadilah pembakaran. Pada proses ke-3 sampai ke-4 disebut dengan proses ekspansi gas panas terhadap turbin melalui sudut-sudutnya. Gas panas tersebut melakukan kerja terhadap turbin sehingga terjadilah perputaran. Untuk proses yang ke-4 sampai ke-1 disebut dengan proses kembalinya udara ke kompresor. Seharusnya gas panas yang telah digunakan masuk kembali ke kompresor, sehingga nantinya akan digunakan kembali. Pada siklus ini disebut dengan siklus Brayton. Komponen yang berfungsi untuk mendinginkan udara yang akan masuk ke ruang bakar adalah A. Intercooler. Pembahasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, intercooler berfungsi untuk mendinginkan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Udara yang panas volumenya akan mengembang, begitu juga sebaliknya. Maka dengan didinginkan supaya udara yang menempati ruang bakar bisa lebih banyak lagi. Untuk soal selanjutnya, telah disajikan sebuah gambar. Gambar di atas menunjukkan penggunaan siklus Brayton pada BPLTG. Untuk pembahasannya, gambar tersebut menjelaskan penggunaan siklus Brayton pada PLTG. Prosesnya pun sama seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Pada kenyataannya, gas keluaran turbin yang dilepas begitu saja keluar tanpa dimasukkan kembali ke dalam kompresor. Seperti pada gambar, arah anak panah dari turbin yang mengeluarkan gas panas tidak kembali ke kompresor. Hal ini menyebabkan nilai efisiensi termal yang kecil. Soal selanjutnya, sebuah mesin turbin yang menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 750 derajat Kelvin memiliki efisiensi 40%. Agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 50%, tentukanlah kenaikan suhu yang harus dilakukan pada reservoir suhu tinggi tersebut. Pembahasannya, telah diketahui bahwa
suhu yang pertama yaitu 750 derajat Kelvin. Untuk nilai efisiensi yang pertama yaitu 40% dinaikkan menjadi 50%. Untuk mencarinya kita menggunakan cara perbandingan yaitu T1 per efisiensi 1 sama dengan T2 per efisiensi 2, dimana untuk mencari T2 yaitu T1 kali efisiensi 2 dibagi dengan efisiensi 1 sama dengan 750 derajat Kelvin kali 50% dibagi dengan 40%, dan hasilnya yaitu 937,5. Jadi temperatur suhu tinggi yang harus dinaikkan menjadi 937,5 derajat Kelvin. Jadi jawaban yang benar adalah C, 937,5 derajat Kelvin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam siklus Brayton terdapat dua siklus, yaitu siklus tertutup dan siklus terbuka. Coba jelaskan perbedaan di antara keduanya. Jawab. Perbedaan dari siklus Brayton tertutup dan siklus Brayton terbuka adalah pada siklus Brayton terbuka, udara masuk ke kompresor melewati ruang pembakaran, tekanan udara konstan, melewati turbin dan kemudian keluar sebagai produk hasil pembakaran ke atmosfer. Sedangkan dalam siklus Brayton tertutup, ruang pembakaran digantikan dengan alat penukar kalor tambahan, memindahkan kalor dari siklus tersebut sehingga udara kembali ke keadaan seawalnya. Selanjutnya telah disajikan gambar sebagai berikut. Identifikasilah gambar tersebut. Nomor 1 yaitu bagian dari kompresor, nomor 2 turbin, dan nomor 3 exhaust, 4 air intake, dan 5 combustion chamber. Selanjutnya, sebuah mesin turbin yang menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 800 derajat Kelvin memiliki efisiensi 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 50%, tentukanlah kenaikan suhu yang harus dilakukan pada reservoir suhu tinggi tersebut. Untuk pembahasannya, telah diketahui bahwa suhu pertama yaitu 800 derajat Kelvin dan efisiensi yang pertama yaitu 40 derajat dinaikkan menjadi 50%. Penyelesaiannya, efisiensi mesin semula 40%. Agar efisiensi menjadi 50% untuk suhu kedua 400 derajat Kelvin. Jadi T1 sama dengan efisiensi 1 per 50% sama dengan 480 derajat Kelvin dibagi 0,5 sama dengan 960 derajat Kelvin. Jadi temperatur suhu tinggi yang harus dinaikkan adalah 960 derajat Kelvin. Selanjutnya, mengapa siklus diesel terkadang disebut dengan siklus tekanan tetap? Karena siklus diesel merupakan siklus teoritis yang digunakan untuk compression ignition engine atau mesin diesel. Perbedaan antara siklus diesel dan Otto adalah penambahan panas pada tekanan tetap, sehingga alasan ini membuat siklus diesel biasa disebut dengan siklus tekanan tetap. Soal selanjutnya, siklus diesel bekerja pada tekanan dan temperatur awal kompresi 95 kPa dan 300 derajat Kelvin. Kemudian pada tekanan dan temperatur maksimumnya yaitu 7,2 MPa dan 2150 derajat Kelvin. Tentukan parameter V1, V2, V3 dan suhu keempat pada setiap proses siklus. Penyelesaiannya yaitu untuk pencarian V1 menggunakan R kali T1 per P1 yaitu 0,287 kPa M derajat meter persegi per kilogram kali 300 derajat Kelvin
dibagi 95 kilopascal sama dengan 0,9063 meter persegi per kilogram. Untuk yang kedua yaitu V2 sama rumusnya R kali T2 per P2. Untuk hasilnya 0,0412 meter persegi per kilogram atau 0,412 meter persegi per kilogram. Untuk yang ketiga V3 sama dengan 0,287 kilopascal meter persegi per kilogram kali 2150 derajat Kelvin per 7200 kilopascal sama dengan 0,857 meter persegi per kilogram. Untuk yang terakhir mencari suhu keempat sama dengan 2150 derajat Kelvin kali 0,0857 per 0,9063 dipangkatkan 1,4 min 1 sehingga hasilnya 836,99 derajat Kelvin. Jadi untuk V1 sama dengan 0,963 meter persegi per kilogram, untuk V2 0,0412 meter persegi per kilogram, untuk V3 0,857 meter persegi per kilogram, dan yang terakhir T4 sama dengan 836,99 derajat Kelvin. Cukup sekian pembahasan tentang soal-soal siklus diesel dan siklus Brayton termodinamika. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk belajar setiap hari dan jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.